Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ahyanuddin di Belajar Dinosaurus Online. Kali ini kita sudah memasuki bab 3 dalam pembahasan yang kedua, yaitu Curve from Object, yaitu suatu editing objek yang akan membahas bagaimana cara membuat objek garis atau curves dari surface atau solid yang telah kita buat. Di bab sebelumnya, kita telah belajar bagaimana cara membuat surface dengan bantuan garis. Tetapi kali ini sebaliknya, kita akan membuat objek garis dari surface yang telah kita buat. Berikut ini adalah tool yang akan kita bahas. Beberapa tool yang fungsinya untuk menciptakan curve atau garis dari sebuah objek. Oke, apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu project and pull. Ini ditandai dengan nomor 1 ya, di gambar sebelahnya. Yang kedua, duplicate edge atau duplicate border. Yang ketiga, extract issue curve atau wireframe. Yang keempat, object intersection. Yang kelima, section. Yang keenamnya, create and apply UV. Yang ketujuh, make 2D drawing. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu project and pull. Sebelumnya, project and pull ini saya tandai dengan warna hijau. Ini menandakan bahwa project and pull ini sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Kenapa disebut yang berbeda? Karena pada dasarnya project and pull ini merupakan editing untuk menempelkan curve ke surface. Jadi bukan untuk menciptakan atau membuat sebuah garis dari surface. Tapi karena ini bagian daripada tool yang ada di kelompok curve from object, maka kita bahas di pembahasan kali ini. Oke, project and pull ini saya ulang lagi, yaitu cara menempel kurva ke surface. Oke, kita langsung ke prakteknya. Untuk project and pull, saya sudah sediakan filenya ini. Nanti teman-teman juga bisa download atau boleh juga bikin sendiri, karena saya yakin teman-teman saat ini harusnya sudah bisa membuat bentuk seperti ini ya, yaitu ya satu surface dan satu lagi yaitu kurva berjenis teks. Oke, sedikit saja kalau untuk membuat teks di sini ya. Teman-teman bisa langsung klik teks, kemudian di sini misalkan sampel. Di sini tagnya apa maksudnya fontnya apa. Terus ini pilihannya bold italic, jenis kurva, surface atau solid. Kemudian ini tingginya dan dilanjut oke. Kali ini kurva dulu ya. Oke. Maka langsung terbentuk seperti ini. Oke, kembali ke pembahasan mengenai project. Yang pertama project ya. Icon untuk project kita bisa ambil di sini ya. Oke, kita dipisahkan sini. Ini project. Untuk full ini. Nah, cara kerja project, syaratnya yang pertama yaitu dia harus tegak lurus berpotongan terhadap surface yang akan kita tempel. Maksudnya seperti ini. Ini ada text sample atau anggap saja ini sebuah curves. Oke. Kalau kita lihat di tampak kanan, ini kan hanya sebuah garis. Hanya sebuah garis. Begitu juga kalau di tampak atas juga berbentuk garis. Dia tampak jelas di form atau di depan ya, seperti ini. Maka kita harus kerjanya di view for font ini, oke? Yang harus diaktifkan di sini ya, di font ini. Oke, caranya bagaimana? Yaitu yang pertama klik project ini ikonnya. Yang kedua, pilih curve atau garis ya. Ini sampel ini. Yang ketiga, enter dulu atau klik kanan. Yang keempat, klik atau pilih surface yang akan ditempel curves yang ini. Oke, sudah. Yang kelimanya, enter atau klik kanan. Maka sampel atau ini garis curve ini langsung menempel ke sini ya.
Oke, terlihat jelas ya. Tapi kalau di tampak depan ini hampir tidak terlihat perbedaannya. Karena prinsipnya cara kerjanya itu seperti ini. Seolah-olah ini adalah perpotongan antara garis dan surface. Kalau kita bikin surface, saya extrude ya tadi, extrude ini. Nah, maka terlihat surface ini dan surface yang teks ini berpotongan di sini. Itu cara kerjanya project ya. Misalnya di project langsung ditempel ke sini. Oke, coba dengan surface yang bentuk lain. Saya sudah sediakan di sini layer 1. Nah, misalkan dengan bentuk seperti ini, hampir sama prinsipnya. Kita harus kerja di tempat yang dimana terlihat berpotongannya seperti ini. Oke, caranya klik projectnya atau icon projectnya, kemudian klik garisnya, enter, kemudian klik surface-nya, enter. Maka teks sampel akan menempel ke surface. Oke. Nah, ini fungsinya atau gunanya salah satunya itu untuk memberikan logo pada sebuah desain ya. Ini salah satunya seperti ini, sampel ini ya. Yang sebenarnya banyak yang lain, misalkan boleh juga di sini bentuk lain, misalkan kotak atau lingkaran misalkan. Kayak seperti ini. Jadi jaraknya tidak harus ada di tengah-tengah, misalkan di sebelah sini juga bisa. Seolah-olah dia berpotongan. Oke, saya rasa udah paham ya. Yang kedua yaitu full. Nah, ini perbedaannya seperti ini ya. Saya akan jelaskan. Kalau project bisa seperti ini. Kalau project bisa dikerjakan posisi sampelnya ini di tengah-tengah seperti ini ya. Tapi kalau full tidak bisa. Dia harus berada di luar. Kenapa? Saya nanti jelaskan. Oke. Tapi di full ini bisa kerja di perspektif ya. Oke, lanjut ke caranya, yaitu pertama klik ikonnya, yang kedua klik kurvanya, yang ketiga enter dulu ya, terus pilih surface-nya, kemudian enter. Nah, terlihat ya. Di sini sampelnya itu mengecil. Kenapa mengecil? Karena cara kerjanya seperti ini. Dia seolah-olah menempelkan garis ke arah objek yang secara melengkung. Secara menyesuaikan objek melengkungnya ya. Nah, saya tarik seperti ini. Oke, terlihat dari sini kan garis. Kemudian ke arah surface-nya itu dia mengecil. Nah, jadi kalau kita perdekat, misalkan di sini, nanti hasilnya akan berbeda lagi ya. Kita coba klik ini sudah saya pilih, berarti tinggal enter, kemudian pilih surface-nya. Oke, kita coba lagi, pilih ikonnya, kemudian pilih curve-nya, enter, terus pilih surface-nya. Nah, ini terlihat dia membesar ya dari yang sebelumnya, karena kalau kita proyeksi ini ke tengah, ini posisinya letaknya ada di sini. Oke, bisa bedakan ya antara full sama project. Ya, ini project, yang ini full. Dan kalau full itu tidak tembus ke sebelahnya gitu ya. Nah, dari segi huruf ini hampir tidak ada rubahnya ya. S ini sama S ini tidak ada rubahnya, jadi simetris ya. Kalau yang ini akan dijumpai perbedaan. Kalau di tempat yang semakin bulat maka semakin miring ya, semakin oval ya. Terlihat di sini E-nya lebih miring. Kemudian ini, kalau dengan full
E-nya tetap sama besarnya, keseimbangannya sama ya. Oke, sampai sini dulu video pembahasan kali ini. Nanti kita lanjut di video berikutnya dengan lanjutan dari curve from object ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.